Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fortunato Cihabut, NIM 2021310067. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi dari kelompok kami tentang penduduk, industrialisasi, dan pengolahan sumber daya alam. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya langsung berikan kesempatan kepada teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan materi mengenai penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi itu dapat menyebabkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial. Dan ada juga teori-teori yang membahas tentang hubungan manusia atau penduduk dengan masalah-masalah lainnya yang telah banyak dibahas oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu adanya ahli ekonomi, agama, sosial, dan politik, serta pertahanan. Baik, saya atas nama Dalviana Manis, NIM 2021310071. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien menyebabkan sumber daya alam menjadi langka dan bahkan tidak bisa diperbaharui kembali, sehingga diperlukan pengelolaan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Sedangkan manusia itu sendiri tidak terlepas dari sumber daya alam setiap harinya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, mempengaruhi dan diperbaharui oleh lingkungan hidupnya. Manusia hidup dari unsur lingkungan hidupnya seperti udara yang digunakan untuk bernafas dan air digunakan untuk minum, serta keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu merupakan unsur terpenting untuk kelangsungan hidup seseorang. Yang berikut hubungan sumber daya alam dan lingkungan. Telah diketahui bersama bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidup bersama, maka diperlukan pelestarian lingkungan alam tanpa merusak habitatnya, sehingga keinginan manusia yang tidak terbatas bisa terpenuhi oleh sumber daya alam yang ada. Penduduk sangat berperan aktif terhadap sumber daya alam yang ada. Baik, perkenalkan, nama saya Friulin Triayan Palus, NIM 2021310070. Sumber daya alam yang terbatas dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jumlah penduduk yang super besar juga mempengaruhi atas kelangkaan sumber daya alam, maka perlu di pengendalian penduduk agar tidak melebihi dari sumber daya alam yang ada. Maka diadakan KB untuk mencegah pertumbuhan penduduk agar stabil dan seimbang dengan sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Thomas Bariro, NIM 2021310079. Pandangan Islam terhadap penduduk dan sumber daya alam. Di dalam Islam juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa pada akhir zaman akan semakin banyak jumlah seseorang di muka bumi dan masyarakatnya itu akan terpecah menjadi 3 bagian, dan juga pandangan Islam terhadap alam ada 2 ajaran yang harus diperhatikan umat Islam. 2 ajaran itu merupakan 2 kutub di mana manusia hidup. Yang pertama, Rabbul Alamin, dan Islam mengajarkan dan memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bukan sekelompok manusia, dan alam semesta di mata Tuhan sama dilayani sebagai Allah melayani manusia. Oke, baik, perkenalkan, nama lengkap saya Restututu Putra Sunandro, NIM 2021310063. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebuah sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk.
dan digunakan untuk menunjuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama kematian atau mortalitas, yang kedua kelahiran atau natalitas, dan yang ketiga migrasi atau mobilitas. Baik, saya akan melanjutkan. Kelahiran dan kematian adalah faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk itu adalah bukan faktor alami, melainkan faktor non-alami. Meningkatkan pertumbuhan populasi penduduk dunia telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam, termasuk udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Kehidupan modern dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IKTek hingga saat ini pada umumnya masih mengeksploitasikan sumber daya alam secara maksimal, terutama untuk keperluan bahan baku industri, termasuk industri kimia yang juga menghasilkan limbah yang mengotori bumi. Saya Apelius Gadun dengan NIM 2021-310061. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara kemiskinan, industrialisasi, dan pengambilan sumber daya alam. Jika dikaitkan dengan sumber daya alam, di mana seorang yang dikatakan tergolong miskin akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan bekerja. Pekerjaan ini bersumber dari penggolongan dan bermanfaat sumber daya alam. Oleh dikarenakan di masa sekarang Indonesia sedang dalam pengembangan sektor industri. Hal ini akan berkaitan dengan usaha pemenuhan bahan industri yang akan diperoleh dari sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam yang diambil secara terus-menerus dengan upaya pemenuhan bahan produk industri lama. Walaupun hal ini terjadi karena rasa ketidakpuasan dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka dari itu mereka tidak punya pilihan untuk mengerjakan hal ini dan mewujudkannya. Perlakuan pekerja dan buruh sebagai budak dalam sistem ekonomi mutakhir pun masih terjadi sampai saat ini, dan mungkin berbenih dalam pemikiran ahli klasik yaitu Adam Smith pada tahun 1776 yang mengemukakan prinsip yaitu survival of the fittest, yang memiliki arti mirip dengan kehidupan di hutan rimba. Dalam kancah persaingan, yang kuat akan menang dan yang lemah akan musnah. Prinsip demikian sebenarnya dalam ekonomi liberal masih berlaku juga antara perusahaan-perusahaan besar. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya. Bahkan menurut Susan George pada tahun 1976, kecuali perusahaan swasta, ada juga lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia melalui Food Aid menyatakan bahwa akan membantu memerangi kemiskinan di dunia. Namun pada kenyataannya membuat negara-negara berkembang bergantung pada negara yang industrialnya maju. Oleh karena itu, Susan George menyatakan bahwa agar negara-negara berkembang berusaha keras melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Pembangunan tersebut dimulai dengan membenahi struktur agraria di sektor pertanian yang produktif, menyumbang kreativitas industrialisasi. Oke, demikian saja penyampaian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.